dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Mereka berusaha menutupi, Allah balas, percis CCTV mati, semuanya, konversi pers polisi, isinya bohong semua. Apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan, secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Jadi penting apa tidak ya hak dia. Yang paling baik dan yang paling benar adalah berkata jujur. Karena untuk berbohong itu sulit. Untuk berbohong itu, untuk menguatkan argumen kita harus menutupinya lagi dengan kebohongan. Sambo ini adalah seorang bajingan. Sambo ini bukan seorang bajingan. Hanya dia mendompet dengan pangkatnya irjen, tapi saya tidak melihat dia seorang irjen. Dia yang paling pantas, dia adalah seorang bajingan yang bengis, keji, biadab, itu ada di dirinya Sambo. Ini proses sampaikan. Ya. Dia lebih biadab dari PKI. Sadar dihipnotis, Ferdi Sambo para bawahan menangis, kini hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Akting Ferdi Sambo berhasil membuat para bawahannya terhipnotis. Diketahui Ferdi Sambo sempat membuat skenario untuk menutupi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Skenario dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo dan baku tembak yang menewaskan Yosua semula dipercayai oleh para anak buahnya di kepolisian. Setelah rekayasa itu terbongkar, kini para bawahan Sambo yang ikut terseret kasus ini hanya bisa menyesal. Demikiannya tergambar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus 2022 yang berujung pemecatan Sambo sebagai personil kepolisian. Ini diungkap oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim yang turut hadir dalam sidang etik. Dalam sidang etik terungkap Sambo mempengaruhi para bawahannya agar percaya bahwa istrinya Putri Candrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu bahkan menyinggung pangkat Jenderal Bintang 2 yang disandangnya. Ke para anak buahnya, Sambo juga mengandaikan bagaimana jika pelecehan itu terjadi pada keluarga mereka. Yusuf mengatakan kalimat-kalimat Sambo itu seolah berhasil menghipnotis para anak buahnya. Akhirnya mereka pun percaya istri Sambo dilecehkan oleh Brigadir J. Sambo juga meyakinkan para bawahannya bahwa setelah pelecehan itu terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Oleh Sambo, tembak-menembak itu disebut menewaskan Yosua. Rupanya, Sambo sempat memerintahkan bawahannya supaya mengumumkan ke publik bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1. Skenario tersebut lagi-lagi dipercayai para anak buah Sambo yang salah satunya oleh Kombes Budi Herdi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Di awal terungkapnya kasus ini, Budi bilang Brigadir J melepaskan 7 peluru dari pistolnya, namun tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae memuntahkan 5 peluru yang seluruhnya mengenai Brigadir J. Dalam sidang kode etik kemarin, para anak buah Sambo yang terseret kasus ini mengaku menyesal, beberapa bahkan menangis. Mereka merasa kecewa karena telah masuk dalam jebakan rekayasa Sambo. Namun, kata Yusuf, kala itu para personil kepolisian tersebut tak kuasa menolak perintah Sambo yang merupakan atasan mereka. Padahal, norma kode etik Polri telah mengatur bahwa anggota kepolisian harus menolak perintah atasan jika itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan susila. Namun, semua sudah terlanjur. Kini para bawahan Sambo itu hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Sebagaimana diketahui, kasus kematian Brigadir J telah menyeret banyak nama, termasuk puluhan personil Polri. Hingga kini, total ada 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri. Beberapa di antaranya seperti mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, lalu mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan,
Ke-34 polisi tersebut diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo juga mengungkap sudah 97 polisi yang diperiksa terkait kasus ini. Kapolri sebelumnya menyampaikan tidak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Yusuf Warshim mengatakan Ferdi Sambo tidak membantah tuntutan komisi kode etik. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sejauh ini, telah ditetapkan 5 tersangka kasus kematian Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo yakni Putri Candrawati. Kelima tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Terungkap 2 kalimat terakhir Ferdi Sambo ke Brigadir J sebelum perintahkan Baradae menembak. Sebelum menghabisi dan menembak mati Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu, Irjen Ferdi Sambo ternyata sempat mengucapkan 2 kalimat kepada ajudannya itu. Hal itu diketahui dari video animasi detik-detik penembakan Brigadir J yang dirilis oleh Polri. Dalam video itu, Sambo mengucapkan 2 kalimat kepada Brigadir J sebelum ia kemudian memerintahkan Barada Richard Eliezer Budiang Libio alias Baradae terlebih dahulu menembak bintara Polri sebanyak 3 kali. Setelah itu Sambo memerintahkan Barada Richard untuk menembak Yosua. Mendengar perintah itu, Baradae kemudian melepaskan tembakan 3-4 kali hingga Yosua tersungkur di samping tangga depan gudang. Setelah itu, Sambo ikut menembak ke arah Yosua. Ia menembak kepala Yosua yang sudah tersungkur. Setelah menghabisi Brigadir J, Sambo lantas menembak ke arah tembok hingga lemari agar kasus tersebut sesuai dengan skenarionya, yakni akibat tembak-menembak. Sambo kemudian menjemput istrinya Putri Candrawati yang berada di dalam kamar. Sambo lalu keluar rumah. Putri juga menyusul keluar rumah bersama Kuat Ma'ruf. Lalu Bribka Riki yang sudah berada di dalam mobil mengantar Putri pulang ke rumah pribadi. Narasi yang digambarkan dalam video yang dirilis oleh Polri itu sesuai dengan keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ikut memantau proses rekonstruksi tewasnya Brigadir J yang digelar pada Selasa 30 Agustus lalu. LPSK menjadi pengawas eksternal yang dihadirkan Polri dalam rekonstruksi ini bersama Komnas HAM dan Kompolnas. Diberitakan sebelumnya, tim khusus Polri telah menggelar rekonstruksi kasus Brigadir J di rumah pribadi Ferdi Sambo Jalan Saguling di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Kelima tersangka yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dihadirkan saat rekonstruksi. Proses rekonstruksi pun selesai dilakukan pada Selasa sore setelah digelar lebih dari 7 jam. Terdapat 78 adegan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bikin bingung, Susno Duaji heran lihat hasil rekonstruksi, tak paham kenapa Ferdi Sambo bisa marah. Kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Irjen Pol Ferdi Sambo tampaknya masih terus menjadi perhatian publik. Sejumlah tokoh banyak yang saling berdebat untuk membahas kasus ini. Kini yang terbaru, mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji kembali ikut berkomentar. Susno Duaji mengatakan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana almarhum Brigadir J tak berhasil mengungkap motif Selasa 30 Agustus 2022. Menurut Susno, dirinya yang berpengalaman sebagai polisi saja tak paham atas proses rekonstruksi itu, apalagi masyarakat umum. Dikutip dari tribunnews.com, menurut Susno, proses rekonstruksi itu tidak menghasilkan sesuatu yang penting, sehingga masyarakat tahu penyebab Ferdi Sambo marah pada almarhum Brigadir J. Dari rekonstruksi yang disiarkan secara langsung oleh televisi swasta nasional, publik tak bisa mendengar suara. Hal itu, kata Susno, bisa dipahami karena rangkaian rekonstruksi itu menjadi kepentingan penyidik. Namun, Susno mengingatkan kembali komitmen Kapolri Jenderal Sigit Prabowo saat menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI sebelum lama ini. Kata Susno, Kapolri dalam rapat itu telah menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana pelecehan seksual kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, fokus untuk menguak motif saat ini adalah perihal merusak harkat dan martabat keluarga. Di sisi lain,
Susno juga menegaskan agar tidak ada lagi narasi mengenai pelecehan seksual dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Demikian lantaran sesuai dengan perkataan Kapolri bahwa tidak ada tindak pelecehan seksual. Seperti diketahui, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar di rumah dinas dan rumah pribadi Ferdy Sambo yang berada di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Pantauan Tribun News di YouTube Polri TV Radio, rekonstruksi dimulai sekitar pukul 10.15 WIB dan selesai sekitar pukul 17.15 WIB. Selama 7 jam rekonstruksi ini dihadirkan 5 tersangka yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuatmaruf. Pada rekonstruksi ini memeragakan 78 adegan dengan rincian 16 adegan peristiwa yang terjadi di Magelang pada 4, 7, 8 Juli 2022. Kemudian 35 adegan memeragakan kejadian yang terjadi di rumah pribadi Ferdy Sambo serta 27 adegan di Komplek Polri Duren 3 merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Satu di antara adegan rekonstruksi yang dilakukan adalah saat Putri Candrawati tertidur di sebuah ranjang yang menggambarkan peristiwa di Magelang. Pada saat memeragakan, Putri Candrawati terlihat memakai setelan serba putih dan tidak mengenakan baju tahanan seperti tersangka lain. Putri Candrawati terlihat menggenggam ponsel sembari tertidur di ranjang. Pada saat terbaring, Putri Candrawati terlihat bersama dengan Kuatmaruf yang berada di sampingnya dengan gestur jongkok. Lalu ada pula adegan ketika Putri dengan Brigadir J yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ketika memeragakan, Putri terlihat dapat berkomunikasi secara lancar dengan tim penyidik, pemeran pengganti Brigadir J serta tersangka lain. Hal tersebut terlihat ketika Putri terlihat menyuruh Kuatmaruf untuk duduk di bawah dengan tanda menunjuk ke bawah. Kuatmaruf pun tampak mengiyakan dan dirinya duduk di bawah yang berada di samping tempat Putri Candrawati terbaring. Perbedaan pendapat. Tim Sus Kapolri telah menyelesaikan proses rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di 2 rumah mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022 sore. Proses rekonstruksi yang digelar lebih dari 7 jam ini dihadiri kelima tersangka, yakni Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuatmaruf. Selain itu, juga dihadiri pihak eksternal Kompolnas dan Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM RI, M. Khairul Anam, menjelaskan pihaknya telah mengikuti semua proses rekonstruksi kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurutnya, selama proses tersebut tidak ada hambatan dalam proses rekonstruksi. Dalam konteks hak asasi manusia, Khairul Anam, proses rekonstruksi dilaksanakan secara imparsial. Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM menyebut ada perbedaan pendapat dari para tersangka saat proses rekonstruksi. Di sisi lain, Khairul Anam mengatakan Komnas HAM juga melakukan pendalaman kasus Brigadir J.